bersama saya Ahmad Danang Sakita dan Rifka Pramudia Madani. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Hari ini saya menjadi duta genre Kabupaten Banyuwangi. Wah, keren banget. Halo sahabat Vets, kembali lagi bersama kami di Vet Talks. Bersama saya Kaisa Dan saya Fatur. di mana kami akan berikan berbagai hal informasi untuk kamu yang ingin tahu tentang dunia hewan dan juga kesehatan hewan. Nah, untuk podcast kali ini kita mau ngomongin apa nih, Kak? Kali ini kita mau bahas tentang kegiatan yang kemarin tuh keren banget, kegiatan Pemasnas, IMAKAHI, dan juga HMKH. Nah, kita juga tidak sendiri nih teman-teman. Kita kedatangan seseorang yang luar biasa yang telah membantu mensukseskan kegiatan Pengmasnas. Boleh perkenalan, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Adi Nugroho. Di sini saya selaku Korlap Pengmasnas IMAKAHI 2024. Baik, perkenalkan nama saya Adi Pardapat Arigi. Di sini saya sebagai staf SRC dan diamanai sebagai staf Medcon di Pengmasnas. Jadi gimana nih Kak kabarnya? Gimana di kegiatan? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Alhamdulillah baik juga karena acaranya sukses. Alhamdulillah. Nah, Untuk kemarin temanya Pemasnas ini tentang apa nih Kak? Untuk temanya sendiri yaitu Ngabdi ing Madya, harmonisasi mahasiswa untuk kemajuan kesejahteraan ternak lokal di Banyuwangi. Diketuai oleh siapa? Nah, kebetulan karena ini prokernya itu kolaborasi antara HMKH maupun IMAKAHI, jadi untuk ketuanya sendiri yaitu dari UNER Surabaya, yaitu Mas Kevin Anamkusuma. Untuk kegiatannya sendiri dilakukan kapan ya, Kak? Tanggal berapa? Untuk kegiatan Pengmasnas sendiri kemarin sudah dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 November tahun 2024. Oke, ini Pemasnas ini kan merupakan acara yang besar ya Kak. Ini apakah memang merupakan kegiatan rutinan setiap tahunnya atau gimana? Nah, untuk acara Pengmasnas sendiri itu acara tiap tahun yang menjadi proker tahunan daripada IMAKAHI sendiri. Nah, untuk HMKH sendiri juga punya acara seperti ini, yaitu acara Pengmas yang juga merupakan proker tahunan dari HMKH sendiri. Buat panitia sama pesertanya jumlahnya berapa, Kak? Untuk jumlah panitia kemarin itu 65 orang. Lalu untuk pesertanya itu sekitar 100 orang. Untuk peserta sendiri yaitu dari beberapa delegasi yang merupakan delegasi dari universitas-universitas yang dinaungi oleh PC IMAKAHI. Oke, kalau di tahun ini kan kita mengadakan di Banyuwangi ya Kak. Kalau tahun lalu diadakan di mana Kak? Untuk tahun lalu itu kegiatannya dilakukan di Malang. Untuk fokusnya sendiri yang tahun kemarin itu pada ternak babi. Ya boleh diceritain dong kegiatan kemarinnya. Mungkin mulai dari persiapan, keberangkatan, dan juga kegiatan selebrasinya itu gimana? Nah, untuk kegiatan itu dimulai di H-1 karena beberapa peserta itu datang ke Banyuwangi di H-1-nya. Lalu untuk hari pertama itu dilaksanakan yaitu yang pasti pembukaan, lalu ada keberangkatan menuju desa dan juga dilanjutkan dengan istirahat. Nah, untuk hari kedua itu hari yang paling capek ya menurutku, karena hari kedua itu dilaksanakan kegiatan kesehatan hewannya, lalu dilanjutkan dengan malam keakraban. Lalu untuk hari ketiga yaitu kegiatannya sudah selesai, maka dilaksanakan kegiatan wisata. Mungkin secara ringkasnya seperti itu. Untuk yang di dua tadi, kesehatan hewannya dilakukan tersebar berapa dusun ya? Nah, untuk kegiatannya dilaksanakan di 9 dusun di Desa Macan Putih. Yang pertama itu Dusun Kerajaan, Dusun Malar, Dusun Banyu Putih, Dusun Macan Putih Utara, lalu Kopen Laban, Kopen Langi, lalu Sengkan Sama, Sumberan, sama Bangeran. Itu dusun-dusunnya.
Kira-kira itu ada alasan tersendiri mungkin kenapa milih dusun-dusun itu? Untuk pemilihan tempatnya itu kemarin kan sempat ke dinas untuk menanyakan tempat yang belum pernah diadakan Pengmasnas seperti ini. Jadi mungkin alasannya itu sebagai pemerataan kegiatan tahunan seperti ini, makanya dilaksanakan di Desa Macan Putih, Kecamatan Kapat. Dalam kegiatan itu kan ada kemarin ada ke dusun-dusun itu ke peternak juga ya Kak, injeksi, ada beri obat atau gimana Kak? Nah, untuk kegiatannya itu berupa pemberian obat, injeksi, lalu pemberian mineral bagi hewan-hewan yang dalam keadaan bunting. Jadi untuk meminimalisir kesalahan itu untuk hewan yang bunting, karena bunting ya jadi tidak diberikan obat injeksi, tapi dari kita menyediakan mineral untuk membantu proses saat dia bunting gitu. Oke, kemarin kan waktu Pengmasnas ini terbagi menjadi 10 dusun. Itu setiap dusunnya apa ada pendampingnya, mungkin dokter atau orang desa seperti itu? Baik, untuk di setiap dusunnya itu ada pendampingnya. Itu ada 9 kepala dusun. Nah, kan itu desanya sebenarnya ada 10. Di Singkan Semak itu ada 2. Nah, itu kan kepala dusunnya otomatis ada 1. Nah, itu salah satu pendampingnya itu perwakilan dari kepala dusun ini sendiri. Jadi di setiap dusun itu ada 1 SPV dan juga 1 kepala dusun untuk membimbing mereka melakukan Keswan di berbagai dusun itu. Untuk kegiatannya Keswan tadi, setiap dusun itu berapa peternak yang dikunjungi? Baik, untuk jumlah peternak dari setiap dusun itu mungkin berkisar 30 sampai 50-an peternak. Karena di setiap dusun dari Desa Macan Putih itu memiliki populasi sapi yang lumayan cukup banyak dari setiap dusunnya. Kan ada 9 dusun, mungkin itu totalnya bisa sampai ratusan peternak. Nah, di setiap dusunnya ini itu kan para peserta melakukan Keswan dengan mengunjungi kandang satu persatu. Mungkin itu nggak bisa kejamah semua yang ada di satu dusun itu, tapi ya sudah diusahakan buat semua peternak itu bisa merasakan atau mendapat benefit dari Pengmasnas ini sendiri. Kira-kira insight dan benefit apa yang bisa didapat dari kegiatan Pengmasnas ini? Untuk insight dan benefitnya, mungkin yang paling penting itu kita mendapat relasi dan jejaring yang luas ya. Karena kan di Pengmasnas ini itu mencakup berbagai univ yang memiliki fakultas kedokteran hewan. Nah, karena univ yang ada di Indonesia yang memiliki fakultas kedokteran hewan itu lumayan banyak, jadi kita tuh bisa mencari relasi dan jejaring yang luas gitu. Kan kita bisa berbagi pengalaman maupun ilmu yang kita dapat dari masing-masing universitas, mungkin seperti itu. Nah, untuk benefit selanjutnya yaitu mungkin ada pengalaman, karena di saat kita melakukan kegiatan Keswan itu kan kita menjadi tahu apa keadaan di lapangan seperti itu. Lalu untuk Keswannya sendiri kan bisa dari handling maupun injeksi dari obat-obatan ataupun vitamin yang kita berikan ke ternak. Jadi kita lebih tahu keadaan di lapangan, terus pengecekan kesehatan juga bisa kita ketahui saat kegiatan Keswan. Aku mau tanya ke Kak Adi nih, sebagai Korlap, ada nggak kendala selama kegiatan Pengmasnas berlangsung? Oke, kendala dalam kegiatan itu pasti ada. Nah, untuk kendalanya pada saat saya menjadi Korlap kemarin itu mungkin ada miskom dari antar divisi maupun dari saya ke divisi lain ataupun saya ke ketua pelaksana. Jadi miskom kecil itu mungkin untungnya itu bisa tercover gitu. Jadi tidak ada kesalahan yang cukup besar pada saat kegiatan Pengmasnas Imakai kemarin. Oke, boleh diceritain dong Kak kesan dan pesannya dan juga harapan kedepannya setelah acara ini berlangsung. Oke, untuk kesan dan pesannya, untuk kesannya itu asik, terus seru juga karena kita bertemu
peserta yang mana itu mereka itu mahasiswa dari berbagai suku, berbagai universitas yang ada di Indonesia. Lalu untuk pesannya, untuk terkhusus untuk IMAKAHI ini semoga tetap dilaksanakan proker-proker kolaborasi dengan HMKH untuk mempererat hubungan kita dari Surabaya maupun dari UNER Banyuwangi. Lalu untuk harapan dari kita, yang pertama dari kita pada peternak, semoga peternaknya lebih memperhatikan lagi, lebih aware lagi terhadap kesehatan ternaknya. Lalu harapan untuk peserta yang mengikuti kegiatan ini, semoga adanya kegiatan Pengmas kemarin itu menjadi penambahan ilmu, lalu wawasan dan juga pengalaman yang nantinya akan berguna saat kita sudah menjadi dokter hewan. Buat Kadip? Kalau dari aku mungkin sama seperti Kak Adi. Untuk kesannya acara Pengmasnas ini sangat seru dan menyenangkan, karena di samping kita mendapat pengetahuan dan ilmu tentang cara penginjeksian dan kesuan di peternak dalam lapangan, kita juga mendapat relasi dari berbagai univ, sehingga kita bisa mendapat pengalaman dan ilmu yang baru. Lalu untuk pesannya, mungkin Pengmasnas tahun depan bisa lebih baik dari Pengmasnas tahun ini. Mungkin dari kendala-kendala yang sebelumnya dibicarakan bisa diperbaiki. Lalu untuk harapannya sama seperti Kak Adi juga, semoga peternak itu bisa lebih aware terhadap ternaknya. Lalu ternaknya itu bisa mendapatkan manfaat dari Pengmasnas ini, seperti meningkatnya produktivitas dari ternak tersebut. Dan juga untuk peserta, semoga tali persaudaraan dari Pengmasnas ini tidak putus dan tetap berlanjut, maupun setelah kita usai acara Pengmasnas ini, maupun kita lulus dan menjadi seorang dokter hewan. Oke, setelah kita ngomong panjang lebar tentang Pengmasnas tahun ini, semoga teman-teman tertarik buat daftar Pengmasnas tahun depan. Kita juga ucapkan terima kasih banyak terhadap bintang tamu yang luar biasa, Kak Adib dan juga Kak Adi, yang telah menghadiri podcast di sela-sela kesibukannya. Oke, usai sudah bincang-bincang kita pada hari ini, jangan lupa untuk menonton podcast selanjutnya di YouTube Fikia Unair. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!